Oke, puji Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan lagi setelah kemarin Tessa tertunda karena tidak bisa masuk di Zoom. Dan puji Tuhan, eh, ya tetap perlu untuk belajar firman Tuhan secara langsung. Soalnya kalau cuma dikirim PowerPoint-nya itu sama seperti kalau Tessa sekolah, tapi cuma baca buku. Jadi nggak memahami, cuma cuma ngerti aja, tapi nggak bisa memahami dengan baik. Oke, kita berdoa dulu, Tessa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik pada siang hari ini kami mau belajar firman. Kiranya apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami semua, khususnya untuk Tessa yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan, usul pada hari. Serahkan dari awal sampai terus selesainya, semuanya aman yang kami gunakan, baik alat yang kami pakai maupun jaringan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita belajar mengenai uh, doa yang berkuasa. Hari ini kita belajar ini. Bahkan ada satu sesi kita melakukan praktek doa yang berkuasa. Oke, saya tampilkan dulu. Ini salah satu hal yang banyak orang Kristen mungkin terlewatkan tentang doa yang berkuasa. Artinya banyak anak-anak Tuhan doanya kan yang biasa-biasa saja, terus ragu-ragu, merasa bahwa ya kalau dipenuhi Tuhan ya boleh, kalau enggak ya gimana. Lupa bahwa kita itu punya kuasa yang bisa kita gunakan, kita ucapkan, kita katakan melalui doa kita. Sehingga doa kita bukan lagi doa yang ragu-ragu, doa yang ngambang, doa yang kuasa. Ini kesaksiannya kita lewati dulu serinya, saya langsung masuk di pengantar. Setiap orang percaya pasti berdoa. Mengapa? Sebab doa merupakan tanda kita beriman pada Tuhan. Karena kita beriman pada Tuhan, karena itu kita berdoa dalam segala situasi, kita pasti berdoa karena kita beriman pada Tuhan. Tandanya adalah berdoa. Nah, dasar yang akan kita gunakan untuk bacaan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi bagian akhir. Nah, ini ayat yang seringkali dibaca, dikhotbahkan, ditempel di mana-mana, ada banyak kalimat ini. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya pernah tahu kalimat ini apa belum? Pernah. Nah, ya. Sebenarnya ini adalah bagian akhir ayat 16 keseluruhan ada. Jika apa kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan dan sebagainya. Tapi bagian akhir ini yang seringkali diambil sebagai cuplikan, dipetik atau dikutip. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita akan belajar poin per poin dari kalimat ini. Nah, ini karena Tessa sendiri, jadi saya baca ayat firman Tuhannya. Semuanya dimulai dari ini. 1 Petrus 3 ayat 18. Silakan Tessa. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus atau Kristus itu mati sekali menebus dosa kita, sekali untuk kita. Nah, Tuhan Yesus kan dia adalah pribadi yang benar, tapi dia mati untuk kita yang tidak benar, supaya dia membawa itu jadi jalan, jadi perantara, bahwa Tuhan Yesus jadi perantara antara kita dengan kerajaan surga, dengan Allah Bapa, artinya dengan keselamatan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalami keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah jalan keselamatan. Karena itu dia mati sekali saja untuk orang yang tidak benar. Ia membawa kita. Kata membawa artinya dia menjadi perantara. Kalau ada ayat di Yohanes 14 ayat 6 kan berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tahu ayat itu ya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, di teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang kedar, apa ini kedar atau teman kita di seberang, itu ada perkataan bahwa tunjukkan kami jalan yang lurus atau dalam bahasa Arabnya India Siratal Mustaqim. Ini apa? Siratal Mustaqim jalan yang lurus. Jalan yang lurus tetap ada pada Yesus Kristus. Mereka meminta tunjukkan kami jalannya. Padahal jalan yang lurus ada pada Tuhan Yesus. Mungkin kalau satu kali lewat masjid pas ada orang kajian ada kata-kata siratal mustaqim. Pernah dengar kata siratal mustaqim? Biasa. Pernah ya. Ayo tunjukkan kami jalan yang lurus. Adalah pribadi Tuhan Yesus. Ini poin pertama dari 1 Petrus 3. Roma 5 ayat 9. Silakan. Biasa. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya, kita sekarang telah dibenarkan. Nah, kita ini dibenarkan. Dibenarkan artinya kita ini orang nggak benar, tapi dibenarkan oleh darah Kristus. Jadi kemudian dibenarkan oleh darah Kristus, kita diselamatkan. Di kita ini nggak benar. Kita bukan orang benar, tapi dibenarkan. Poin pertama, kita belajar tentang orang yang benar. Yakobus 5 tadi, doa orang yang benar. Nah, orang yang benar itu siapa? Kita sebenarnya orang berdosa, namun kita dibenarkan oleh Kristus. Penebusan Tuhan Yesus menjadikan kita ini orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Nah, kata orang benar diterjemahkan sebagai orang yang tidak bersalah. Padahal kita sebenarnya bersalah, tapi dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita ini statusnya apa? Kita ini adalah orang yang benar. Orang yang ditebus. Kita ini anak Allah. Kita ini biji mata Allah. Kalau Tessa matanya kena debu, kena apa virus atau apa kan langsung menutupi supaya nggak menyerang ke yang lain. Karena bagian mata ini yang penting. Kita seringkali melindungi supaya mata ini tidak kena yang lain-lain. Kalau tangan kita kena cubit atau kena panas, mungkin kita menahan. Tapi kalau mata, kita akan segera melindungi. Demikian juga Tuhan akan melindungi kita ketika dalam bahaya. Karena kita ini biji mata Allah. Bahkan dikatakan kita berharga. Yesaya 43:4. Oleh karena kamu berharga di hadapan Allah dan mulia, kita berharga. Kita ini orang benar. Yohanes 1:12 berkata apa? Bacakan lagi, Yohanes 1:12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata kuasa ini di dalam bahasa Yunani disebut exousia. Exousia itu eh, otoritas. Otoritas itu adalah apa? Kita boleh melakukan apapun karena kita adalah anaknya. Sama seperti kalau Tessa di rumah, Tessa bisa tidur-tidur sampai jam berapapun atau ambil makanan. Kalau makan pun bisa bilang ibunya nambah lagi kan. Kenapa? Karena Tessa punya otoritas sebagai anak. Kalau Tessa diajak temannya ke rumahnya harus diajak makan di situ sama teman-teman yang lain, makan bersama misalkan. Apa boleh harus minta nambah ke orang tuanya kan? Bukan nggak boleh, tapi kan kita nih sungkan, nggak berani. Ya, karena di rumah orang. Tapi ketika menjadi anaknya, kamu adalah anak dari orang tuamu, kamu bebas melakukan apapun, minta apapun, karena apa? Punya kuasa atau otoritas. Dan juga kita ini punya kuasa ketika kita menjadi anak Allah. Kita yang percaya dalam nama Yesus. Kita diberi kuasa, kita minta apapun yang terbaik, Tuhan pasti sediakan. Tuhan Yesus pasti memberikan bagi kita menurut waktu dan caranya. Jadi poin pertama adalah kita ini orang benar. Orang benar hanya apa? Dibenarkan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dan orang benar, orang yang ditebus, kita berharga di hadapan Tuhan. Karena itu jangan pernah mendengarkan tipu daya iblis yang seringkali berkata, kamu ini orang berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak berharga, kemudian kita merasa sendiri juga bahwa aku ini enggak
layak, aku ini apa seperti cacing, aku ini nggak berharga di hadapan Tuhan. Ya, kita ini orang benar, kita berharga, kita mulia di hadapan Tuhan. Karena kita ini orang benar, kita punya otoritas, kita anak-anak Allah, maka kita bisa berdoa pada Tuhan tanpa ragu-ragu. Ini keliru. Maksudnya kita bisa berdoa pada Tuhan tanpa ragu-ragu. Kita punya akses meminta pada Tuhan Yesus secara langsung tanpa kesulitan. Yohanes 14 ayat 7. Silakan, Tessa, bacakan lagi. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, ini Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam, minta apa saja. Ada kata apa saja, berarti kan tidak terbatas. Kamu akan menerima. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Apapun yang mungkin jadi kerinduan Tuhan akan sediakan. Nah, ada quote yang pertama, orang yang benar yaitu orang yang sudah memiliki jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus tanpa keraguan lagi. Contohnya, ketika kita nonton bioskop. Tessa pernah nonton bioskop apa belum? Pernah, Pernah. Di mana? Ada di Purwokerto itu. ada, Ada di ya. Rita Supermall. Di mana? Di Rita Supermall. Oh, Rita Supermall. Kalau misalkan saya ini mungkin waktu itu nonton bioskopnya langsung beli tiket langsung masuk. Tapi misalkan apa beli tiket tapi untuk 2 jam lagi, 2 jam lagi. Kan di Rita Supermall itu sambil jalan-jalan dulu. Nanti 2 jam lagi atau 1 jam lagi apa jadwalnya bioskopnya tayang. Nah, tiket kan sudah dibeli sama seperti orang ini antri kasih tiket. Ketika jamnya mau tayang, terus Tessa datang ke tempat bioskop. Boleh nggak Tessa masuk? Kira-kira. Boleh, Kenapa boleh? karena jamnya udah tayang dan punya tiketnya. Ya, sudah punya tiket itu yang membuat saya pasti bisa. Meskipun jalan-jalan dulu berapa lama terus ketika datang mau nonton bioskop punya tiket pasti boleh masuk. Sekalipun tiketnya hilang, bisa ngomong lagi ke kasirnya, bisa dibuatkan yang baru karena ada daftarnya, sebagainya bisa masuk karena punya tiketnya. Demikian juga kita saat ini memang masih tinggal di dunia, kita masih hidup di sini. Tapi kita sudah punya jaminan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu adalah tiket bagi kita. Tuhan Yesus disalibkan itu tiket bagi kita. Dia menebus dosa. Itu tiket untuk kita. Kita sekarang memang masih di dunia. Ketika nanti Tuhan panggil kita aman, kita sudah punya tiket. Sementara yang lain, teman-teman kita yang lain, belum tentu aman. Mereka masih bingung, eh, amalku belum cukup. Terus apa lagi? Perbuatan baikku belum banyak. Sehingga membuat mereka tidak yakin bahwa mereka nantinya akan selamat ketika mereka meninggalkan dunia. Kita sudah punya jaminan keselamatan. Bahkan ini ya, tahu saya memahami apa tidak. Teman-teman kita yang lain, mereka jangankan mereka yang belum tentu yakin keselamatan. Maaf ya, nabinya mereka saja belum yakin keselamatannya. Kenapa? Karena sampai sekarang masih didoakan sama umatnya. Kan setiap kali ada acara mesti ada doa junjungan keselamatan pada nabi supaya selamat. Nah, berarti kan nabinya belum selamat. Apalagi umatnya. Kita punya jaminan keselamatan. Kematian Tuhan Yesus itu adalah tiket bagi kita. Ketika Tuhan bawa kita, nanti kita sudah kita sudah tebus oleh darah Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama, kalau Tuhan panggil Tessa pulang, apakah di usia muda yang sekarang
Apakah ketika nanti sudah tua di waktu usianya, sudah memang waktunya, atau di usia setengah tua, ketika dewasa, kita kan tidak tahu batas usia kita ya, karena situasi, karena sakit, karena apa, atau memang usianya sudah waktunya. Apakah ya saya yakin masuk surga? Yakin, Pak. Mengapa kok bisa yakin? Karena eh, sudah bertobat terima Tuhan Yesus. Sudah kepada sosial, sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penebusan dari Tuhan Yesus yang membuat kita punya jaminan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa berkata, akulah jalan dan kebenaran. Karena itu Tessa dan kita semua akhirnya menjadi orang yang benar. Jadi poin pertama ini perlu saya sampaikan lebih kuat dulu bahwa kita ini adalah orang benar. Doa orang benar. Jadi, kalau kita belum benar, belum yakin akan keselamatan, ya kita nggak bisa berdoa. Tapi ketika kita sudah yakin yang keselamatan, kita bisa berdoa pada Tuhan. Punya punya keyakinan bahwa saya ini orang benar. Saya punya hak untuk berdoa. Saya adalah putra putrinya Tuhan Yesus. Saya layak untuk minta yang seperti Tuhan janjikan. Itu poin pertama, orang yang benar. Yang kedua, Matius 17 ayat 20. Silakan Tessa bacakan. Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iya, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Sekarang kan jadi lagu. Lagunya, sekalipun gunung itu tidak berpindah, aku tetap percaya Tuhan punya kuasa. Padahal firman Tuhan kan berkata, kamu punya iman, aku bisa memindahkan. Matius 21 ayat 22, lanjutkan, Tessa. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Minta dengan penuh kepercayaan kamu akan. Yang kedua poinnya yaitu berdoa dengan yakin. Setelah kita sadar sebagai orang yang benar, kemudian kita berdoa dengan yakin. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini, ketika kita punya keyakinan yang penuh dalam berdoa, sebesar apapun masalahnya, atau sebesar gunung sekalipun, masalah kita setinggi gunung sekalipun, masalah kita akan dapat kita selesaikan. Bukan berarti terus eh, kita memindahkan gunung Merapi yang ada di Magelang sana pindah ke Purwokerto. Ya, tapi maksud dari Tuhan Yesus. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi itu lebih kecil dari beras, dari butiran beras. Tapi kalau punya iman yang kecil-kecil sekali itu, bisa memindahkan gunung atau apa. Maksudnya masalah kita yang sebesar apapun, kita bisa selesaikan. Asalkan kita punya iman, imannya pada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita berdoa dengan penuh apa tadi? Kepercayaan atau keyakinan, sungguh-sungguh, kesungguhan hati, tidak ragu-ragu. Maka kita akan menerima yang kita doakan. Banyak anak-anak Tuhan berdoanya nggak yakin, cuma Tuhan kalau boleh Tuhan tolong Tuhan, Tuhan saya minta Tuhan hati ya. Tak yakin berdoa dengan penuh keyakinan. Saya pernah punya teman di Surabaya, kalau berdoa itu banyak kecapannya. Kecapan itu apa? Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, ditolong Tuhan. Nah, itu kan banyak apa kecapannya seakan-akan itu didengar oleh Tuhan ya. Tapi kalau doanya berat seperti itu ya susah. Belajar untuk berkata dengan keyakinan dalam doa kita. Jangan ragu-ragu dan bimbang. Ucapkan dengan keyakinan penuh.
bahwa permohonan kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Doa yang didoakan dengan yakin dan percaya, tapi disertai dengan, oh itu ya pokok bisa, oh iya, doa yang didoakan dengan yakin dan percaya, tetapi disertai dengan kehidupan yang taat pada Tuhan. Karena itu, hidupilah kebenaran firman Tuhan supaya kita punya dasar ketika. Namun doa yang didoakan dengan yakin dan percaya, oh ini maksudnya, tetap harus disertai dengan kehidupan yang taat pada firman Tuhan. Jadi kita memang boleh berdoa dengan kesungguhan hati, tapi jangan lupa kita terus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan meninggalkan firman Tuhan supaya kita punya dasar ketika berdoa. Itu apa? Ketaatan kita pada Tuhan. Jangan sekalipun meninggalkan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan meremehkan. Ketika kita meremehkan firman Tuhan sehari-hari, kehidupan kita akan berantakan. Jadi, sekalipun kita berdoa tapi nggak pernah baca firman Tuhan, ya kita akan, doa kita nggak ada. Sudah percaya doa kita nggak ada. Itu harus doa ditambah dengan. Kalau orang hidup dalam firman Tuhan, ketika dia berdoa, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti tidak tutup mata menolong apa yang dia rindukan. Ya, bisa ada orang baca firman Tuhan tidak berdoa, ya pasti kita pasti akan berdoa. Banyak orang-orang yang gagal walaupun sudah berdoa, karena apa? Tidak memiliki kehidupan yang tertib membaca firman. Quote yang kedua, ini ada gambar anak kecil, dia sedang berdoa, dia angkat wajahnya, doanya mungkin nggak keras, suara kita bisa pelan, bahkan berbisik, namun hati kita percaya dengan kuat bahwa doa kita pasti Tuhan dengarkan dalam wajah. Doanya mungkin pelan saja, tapi penuh keyakinan. Misalkan dia berdoa, Tuhan Yesus berkati orang tuaku, supaya mereka bisa bekerja dengan baik, atau supaya bisa membeli makan dan minuman. Berkati orang tuaku supaya kehidupannya Tuhan membuat mereka aman, terpelihara, supaya kami tidak kesulitan untuk kehidupan sehari-hari. Doanya mungkin pelan, berbisik bahkan, tapi hatinya percaya. Tidak perlu dengan kata-kata yang bersuara keras, tapi dengan keyakinan. Ada banyak orang bersuara keras tapi tidak yakin. Jadi, sekalipun pelan, dengan keyakinan penuh, Tuhan pasti dengar. Nah, poin yang kedua ini, kita akan diskusi dengan praktek. Ucapkan uh, dengan keyakinan penuh, sesuatu yang jadi pergumulan atau harapanmu saat ini. Ucapkan dengan penuh, seakan-akan kamu berdoa. Jadi gini, contohnya saya praktekkan, misalkan begini, saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati keluarga saya. Kebutuhan hidup saya terpenuhi. Tuhan menyediakan dari yang sekarang ini saya tidak ada. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup memelihara keluarga saya. Itu yang saya ucapkan atau jadi pergumulan saya. Tesa apa? Misalkan satu pergumulan saja. Ya mungkin banyak pergumulan tapi satu saja. Tapi belajar ucapkan dengan yakin sekarang. Misalkan apa? Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan saya atau eh, masa depan saya aman atau apapun. Ucapkan dengan keyakinan penuh sekarang ini. Coba silakan, Tessa. Ini sambil berdoa ya, Pak. Ya, berdoa boleh, buka mata boleh. Tuhan Yesus, Tessa percaya dan Tessa yakin kalau masa depan Tessa itu nantinya akan sesuai dengan apa yang Tessa impikan karena Tessa berjalan bersamamu dan Tessa percayakan kehidupan Tessa sepanjang hari ini yang mungkin rasanya sulit untuk dilewati. Mungkin setiap hari masih bingung bagaimana kalau bisa makan atau tidak. Jadi Tessa percaya kalau Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti berikan berkat setiap hari. Nah, iya, begitu. Jadi, kita berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan sanggup menolong, menyertai, memberkati, memelihara masa depan aman. Tuh. Jadi, ketika dalam sehari-hari
Demikian juga ucapkan dengan keyakinan penuh, keyakinan. Karena apa? Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata dengan yakin itu kita pelajari hari ini, yaitu bahwa eh, kita tidak ragu-ragu terhadap apa yang kita ucapkan. Sekalipun mungkin pelan, berbisik, ya, karena situasi di rumah ya. Jadi kalau misalkan di rumahmu nggak ada orang, ya kamu boleh bersuara mungkin yang lebih baik lagi ya nggak masalah. Yang utama bukan suaranya, bukan volume suara, tapi hati yang percaya. Yang kedua adalah berdoa dengan iman sebesar biji sesawi. Nah, kalau sebesar biji sesawi berarti ya bukan sebesar, tapi sekecil biji sesawi pun meninggalkan masalah apapun, tapi tetap hidup dalam sebesar biji sesawi atau karena biji sesawi kecil ya, jadi sekecil apapun iman kita karena kita percaya bisa menyelesaikan tentu dalam kuasa Tuhan. Poin ketiga yang terakhir, Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Silakan bisa. Yosua 10 ayat 12 sampai 17. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Iya. Berikutnya, kisah para rasul 36. Kisah para Rasul 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ya. Poin ketiga, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang benar kalau doanya yakin dan percaya, hasilnya pasti dahsyat dan terjadi keajaiban yang tak terduga. Yosua ketika berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, ada 7 bangsa yang berperang melawan mereka. Dia sampai berdoa apa? Supaya matahari dan bulan berhenti bergerak. Perlu diketahui waktu itu kalau berperang, sore ketika sudah sore hari, jam 5, jam 6, perang itu harus selesai. Tidak boleh dilanjutkan. Semua pulang. Nah, karena situasi berperang, Yosua berpikir kalau ini nggak diselesaikan, rugi. Sekalian aja. Jadi dia berkata, apa yang tadi? Matahari berhenti, berhentilah bergerak, berhenti di atas Gibeon, bulan berhenti di lembah Ayalon. Jadi waktu itu benar-benar matahari itu berhenti bergerak. Jadi siangnya itu semakin panjang, tidak tidak seperti biasanya. Siangnya terus-terusan. Malamnya juga lambat datangnya, karena siangnya kan panjang, malam jadi lambat. Bulannya berhenti bergerak, mataharinya berhenti bergerak. Jadi siangnya panjang. Akhirnya apa? Bangsa Israel bisa perang mengalahkan bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Dihabisi. Karena kalau sore nanti keburu berhenti perangnya, jadi langsung dihabiskan, dibuat matahari. Bahkan padahal itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Mana ada orang bisa menghentikan matahari? Dan itu pernah terjadi bukan hanya tertulis di Alkitab, di dalam kitab, dalam tulisan sejarah ilmu pengetahuan juga uh, terjadi bahwa pernah terjadi satu hari yang panjang. Rasul Petrus dan Yohanes pun pernah berdoa bagi pengemis yang lumpuh supaya bisa berdiri dan berjalan. Dan pengemis yang lumpuh ini yang sekian lama cuma bisa duduk, saat itu bisa berdiri dan berjalan. Segala sesuatu yang bagi kita kelihatannya mustahil, nggak mungkin, sulit, tidak ada harapan, kenyataannya begini Pak, nggak bisa. Ketika kita bawa pada Tuhan, akan menjadi keajaiban yang tidak percayalah bahwa kuasa Tuhan Yesus sampai hari ini masih ada, tidak terduga dan
tak terbatas. Quote yang ketiga, jangan terbawa arus oleh kenyataan hidup. Namun percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup bekerja melampaui kenyataannya. Kenyataanmu ya begitu-begitu saja. Situasi di rumahmu begitu, situasi ekonomi begitu. Tapi kalau kamu terbawa arus, kamu akan merasa bahwa aku orang yang merana, orang miskin, nggak bisa, nggak punya apa, nggak punya masa depan. Tapi percayalah. Tapi jangan terbawa arus soal kenyataan hidup. Bawa dalam doa. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup bekerja. Melampaui kenyataannya. Kenyataan yang ada begitu, nah, ketika kita bawa ke dalam Tuhan, kamu akan sanggup mengatasi situasi. Nah, ini ada gambar Yosua menghentikan matahari dan bulan dalam doa. Benar-benar itu pernah terjadi. Nah, kenyataannya matahari ya harusnya sebelum jam 6 sudah harus tenggelam, digantikan bulan. Itu kan kenyataan. Yosua membuktikan bahwa di dalam kuasa Tuhan, dia melampaui kenyataan yang ada. Matahari berhenti bergerak. Kenyataannya orang lumpuh ya sudah begitu, sudah sejak lahir mungkin sudah sekian lama. Itu kenyataan. Ketika bertemu dengan Petrus dan Yohanes, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang kenyataan itu jadi teratasi, melampaui kenyataan dia bisa berdiri dan berjalan. Diskusi yang ketiga, sharing yang ketiga, ya mungkin ini nggak tahu. Saya pernah ketika kita konsel, berikan satu contoh bahwa Tuhan Yesus pernah menjawab doamu yang sepertinya tidak mungkin. Apa? Nah, yang mungkin pernah diceritakan atau yang belum pernah diceritakan, mungkin baru-baru ini. Satu situasi menurutku nggak mungkin, tapi ketika kamu berdoa, loh ternyata kok bisa kamu dapat sesuai. Silakan. Bisa. Sebenarnya banyak sih Pak, kayak dulu waktu zamannya habis corona kayaknya, saya kayak berandai-andai saya pengen punya HP, tapi saya ngeliat ibu kayak kayaknya nggak mungkin deh ya kalau beliin saya HP. Cuman saya tetap doain terus entah itu akan dikabulkan atau tidak. Jadi puji Tuhan, Tuhan berjalan. Saya tuh dulu sangat berandai-andai Pak, kayak kalau punya HP aku pasti bakal gini gini gini. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa kasih dan HP-nya masih dipakai sampai sekarang. Dan mungkin banyak ya Pak, nggak cuma itu, kayak apapun yang saya doakan pasti Tuhan kabulkan dengan cara yang nggak saya duga. Ya, kalau saya kepengen apa, padahal saya itu suka ibaratnya contoh kecilnya makanannya Pak. Saya cuma ngomong, ih pengen ini. Eh, besoknya Tuhan kasih. Terus yang waktu itu saya pernah ceritakan juga, yang saya sempat kepengen beli baju lari, kepengen beli punya barang-barang yang mungkin saya harus beli itu dengan nabung dulu. Terus saya tetap doakan dan ternyata Tuhan berikan tanpa saya harus menabung. Dapat HP tidak terduga dengan cara itu. Dari siapa waktu itu HP-nya? Waktu itu saya nabung sih Pak, yang kalau yang HP. Karena waktu dulu tuh ada yang setiap bulan itu ngasih saya uang, tapi sekarang orangnya udah nggak itu lagi. Terus kayak dari uang dari orang itu saya tabung sampai akhirnya setahunan saya bisa beli HP. Gitu. Padahal sudah diimpikan sejak lama. Tapi terus dan yang lain-lain juga Tuhan sanggup sediakan di saat yang sepertinya nggak mungkin. Percaya nggak satu kali Tuhan juga sanggup sediakan apa yang kamu doakan di waktu-waktu berikut. Percaya Pak. Doa orang yang benar, posisi kita benar. Kemudian kita berdoa dengan yang sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya itu apa? Melampaui kenyataan yang ada. Kenyataan nggak mungkin, nggak bisa, nggak sanggup, sulit di depan mata itu nggak bisa. Kita ketika serahkan pada Tuhan, akan melampaui kenyataan. Puji Tuhan, pelajari untuk sering ini. Biasa silakan untuk doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan konsul di minggu hari ini. Dan apa yang tadi Pak Oki
Ajarkan dapat Tessa tanamkan juga dalam kehidupan Tessa sehari-hari, dan Tessa dapat percaya bahwa kuasa doa itu benar-benar ada dalam kehidupan Tessa. Dan Tessa bisa serahkan semuanya kepada-Mu. Berkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, supaya yang jauh dari kesempurnaan ini kami panjatkan di dalam tangan kuasa-Mu. Pujilah nama Bapa, haleluya, amin. Oke, terima kasih Tessa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak.